السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ورحمة ربك خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabi ahlil fadaili wal karamat. Subhanakal ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji bagi Allah pemirsa. Kita dikumpulkan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang pada kesempatan hari ini kita bersiaran dari Masjid Al-Muhajirin Klaster Catalina, Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten. Pemirsa, persis apa yang disampaikan oleh Qori kita tadi, sering mungkin di dalam hidup kita tidak merasa cukup bahagia atau mungkin tidak merasa cukup. Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan hari ini, ketika hidup tidak pernah merasa cukup. Insya Allah guru-guru kita akan memberikan tausiah kepada kita semua yang sudah hadir di tengah-tengah kita, ada Ki Haji Sumarno Syafi'i dan juga Ustadz Asmar Lambo. Di segmen pertama ini pemirsa, Ustadz Asmar Lambo akan menyampaikan subtema mengenai manusia makhluk yang tidak pernah puas. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in min nafsin wahidah wa khalaqa kulla syai'in min nuril anwar. Assalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir. Sadaqallahul azim wa ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Ayyuhal kiram, yang kita muliakan, yang kita hormati, guru kita Al-Fadil Al-Mukarram Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Mudah-mudahan beliau panjang umur, badannya disehatkan oleh Allah, dan senantiasa menjadi penuntun bagi kita dalam mengamalkan apa-apa yang bisa menjadi penyelamat bagi kita dunia akhirat. Amin. Saya muliakan Bapak Ibu pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada.
Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat afiat. Ustadz Sofyan sehat selalu Ustadz? Alhamdulillah, amin. Bapak Ibu, manusia adalah makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Dan itu telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, di mana manusia diciptakan oleh Allah, dipenuhi dengan berbagai macam fasilitas. Sampai-sampai Allah katakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Diberikan kebebasan mencari keuntungan di daratan, di lautan, dia terbang, dia di darat, di mana saja. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan Allah memberikan rezeki dari hal-hal yang suci, hal-hal yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan diberikan kelebihan-kelebihan dibandingkan berbagai makhluk-makhluk yang lain. Di mana Allah ciptakan malaikat, dia taat terus sama Allah. Tidak ada nafsu, tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak butuh nikah. Betul tidak? Iya. Allah menciptakan manusia malah dikasih semuanya. Dikasih nafsu, dikasih hati, dikasih akal. Hewan dikasih nafsu tapi tidak berakal apa tidak? Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kesempurnaan manusia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani taqwim. Ia telah sempurna dengan berbagai fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia kadang-kadang menjadi makhluk yang tidak tahu diri. Ia rakus. Sudah punya rumah, mau tambah rumah, mau beli tanah, mau beli BTN. Betul tidak? Iya. Dia sudah punya istri, masih mau. Besar ceritanya Bapak. Kita ini tidak ada puasnya, sudah punya jabatan, mau naik jabatan, mau tambah lagi, mau tambah lagi. Itulah hakikatnya manusia. Kapan manusia itu berhenti merasa puas? Pada saat dia telah masuk di dalam kubur. Itulah yang disebut dalam Al-Quran alhaakumut takatsur, di mana manusia itu sangat senang mengumpulkan apa-apa saja, mengumpulkan harta, ya, mengumpulkan perkakas-perkakas dunia. Jabatan ingin lebih naik, lebih tinggi lagi. Akan tetapi mereka tidak akan pernah sadar sampai kapan? Hatta zurtumul makabir. Nanti dia itu sadar kalau dia sudah masuk di dalam kubur. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, aku telah melihatnya, aku telah mendengarnya, aku telah menyaksikannya. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia. Mau saya laksanakan berbagai macam amal. Kenapa? Baru sadar Pak, nanti setelah masuk di dalam kubur. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini kita merasakan dalam kehidupan kita. Orang jadi bupati 1 periode nggak puas Pak, pengen 2 periode. Betul tidak? Pengen 3 periode, andainya masih ada 3 periode jadi bupati. Artinya manusia itu nggak pernah puas dengan fasilitas dari Allah. Apa yang bisa membuat kita merasa puas? Apabila tertanam rasa syukur di dalam hati kita. Dan apa cirinya orang yang rakus? Apa cirinya orang yang bersifat puas? Dia tidak pernah puas. Ada 2 ciri. Di dalam kitab Al-Ashirah Al-Muwajibatu li Mahabbatillah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan ciri orang yang buas, tidak pernah merasa puas, dia suka membanding-bandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Itu ciri pertama Pak. Ya, kalau ada orang suka banding-bandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, itu tandanya dia tidak puas dengan kehidupan dari Allah. Alas dia tidak syukur. Ibu-ibu suka banding-bandingkan suaminya dengan suami tetangga. Tuh sono tetangga, belum ada 5 tahun sudah menikah, dia sudah bangun rumah besar. Ya, tubuhnya penuh dengan emas, jarinya dengan emas, ya. Gelangnya gelang emas, antingnya emas, ya. Di lehernya penuh dengan emas, semua serba emas. Giginya warna emas, nggak pernah gosok gigi gitu.
Nah ini Bapak Ibu dirahmati Allah, saya ini sudah 10 tahun nikah sama kamu, belum pernah dikasih lihat yang enak-enak gitu. Suaminya bilang, siapa bilang aku tidak pernah kasih kau enak? Sudah 5 anak kau kukasih, kau merasa tidak enak? Setiap malam kau merasa enak gitu ya. Kenapa ibu-ibu suka membanding-bandingkan suaminya dengan suami tetangga? Karena ia tidak merasa puas atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, kita ini harus selalu merasa cukup. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa, doa yang sangat luar biasa, di mana ketika doa ini kita amalkan, insya Allah akan lahir rasa qanaah. Kita akan lahir rasa puas, rasa cukup, rasa nikmat. Apa itu? Rasulullah tidak pernah tinggalkan membaca doa fil asbah wal amsah, di setiap pagi dan di setiap sore, nggak pernah ditinggalkan. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Sudah hafal Bu? Semuanya. Allahumma ikfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika amman siwak. Ini Bapak Ibu, Allahumma kfini bihalalik. Ya Allah, berikan saya rezeki dari yang halal dengan kecukupan dari yang halal. An haramik, sehingga saya tidak membutuhkan yang haram. Iya. Wa agnini bifadlika amman siwak, dan cukupkan saya, puaskan saya ya dengan harta yang membawa manfaat. Jadi bukan hanya sekedar diberikan nikmat yang banyak, tapi dia merasa cukup atas nikmat itu. Jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan hidup orang lain, maka kita tergolong orang yang bersyukur. Saya kira seperti itu. Wabillahi taufik wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Asmar Lambo atas mukaddimah yang diberikan, bahwa orang atau manusia sudah fitrahnya ketika tidak merasa bersyukur. Namun yang terpenting bagaimana kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita terus mempunyai rasa qanaah dan bersyukur. Seperti apakah rasa qanaah itu sendiri? Insya Allah di segmen kedua nanti Kiai Haji Sumarno Syafi'i akan menjelaskan kepada kita semuanya. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku. Adalah sifat qanaah, adalah salah satu sifat yang diajarkan Islam untuk selalu bersyukur, untuk selalu menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apakah sifat qanaah itu sendiri, nanti akan dijelaskan dan dipaparkan secara luas oleh Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi, summa salatu wassalamu ala khairi ibadih Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Bapak Ibu Saudara para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada. Akhirnya Al-Ustadz Asmar Lambo dari Makassar, host kita yang sudah tidak asing lagi, para jamaah yang hadir, yang berbahagia dan insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paparan tentang qanaah mulai berangkat dari kehidupan kita, sesungguhnya sudah terwujud di tengah-tengah kita tanda-tanda qanaah. Bu, apaan sih? Merasa cukup dan puas. Dan kalau kita bicara merasa cukup dan puas, Allah berikan kepada kita dengan awal penciptaan kita. Rasanya sulit untuk kita rasakan. Kenapa? Karena manusia Allah ciptakan sebagai makhluk yang dinamis, punya nafsu.
beda dengan malaikat. Malaikat nggak pernah ada nafsunya dan nggak Allah berikan nafsu, makanya malaikat nggak banyak kepengen. Kalau malaikat banyak kepengen, habis kita dimakan komisi rezeki kita sama malaikat. Apalagi malaikat pemberi rezeki yang mendapatkan mandataris dari Allah untuk memberikan rezeki kepada hambanya. Andaikan malaikat Allah kasih nafsu, apa yang terjadi? Waduh, yang paling kaya malaikat pemberi rezeki. Kenapa? Setiap kita diminta potongan 10%, belum lagi kena PPN. Karena itu saudara-saudara hadirin rahimakumullah, menarik kata Imam Syafi'i, wa man dakalba qanu'in fa anta wa malikid dunya sawa. Orang yang memiliki punya jiwa yang qanaah. Sebab qanaah itu adanya di hati, bukan di otak. Di diri kita. Orang mau membanding-bandingkan karena perasaan dan hati kita yang bergejolak. Kalau andaikan hati kita nggak bergejolak, saat itu barangkali kita nggak pernah membanding-bandingkan. Jangankan yang jauh-jauh, ketika ibu duduk di majelis ilmu, ngelihat yang beda kudungannya juga pasti ngebandingin. Beda aja penampilan, yang sebelah Noel. Ya. Kan biasa, wajar Pak. Oh wajar, manusiawi. Tapi ketika pembandingan sudah mulai meresap di hati, apa sih yang akan terjadi? Gejolak emosi akan semakin meningkat. Disinilah setan masuk dalam diri manusia. Yang pada akhir gilirannya apa yang Allah anugerahkan, Allah berikan, sulit dia syukuri, berat dia berterima, dan rasanya tidak mungkin itu dia terima dengan lapang dada. Saya sering sampaikan ada satu doa ketika kita munajat kepada Allah, bahkan itu sering dibaca ketika kita tawaf. Rabbi qani'ni bima razaqtani wa barik li fima a'taitani. Dan kesimpulannya itu doa pun dibaca ketika kita pada waktu baca doa kunut. Allahumma barik lana fima a'tait. Yang paling berat ini adalah kita menerima yang Allah berikan. Karena Allah memberikan sekehendaknya Allah, bukan semaunya kita. Bu, kepengen kan hidup kita semuanya juga enak. Iya kan? Punya duit banyak, laki ganteng, betul? Bapak juga demikian, punya pekerjaan lancar, hasilnya gede, istri cakep. Rata-rata sama, saya juga begitu. Tapi kan Allah mengasih tentunya sesuai dengan kondisi kita. Apakah kita sanggup yang namanya diberikan oleh Allah dengan apa yang kita pengen, kita mampu bisa amanah summalatus aluna yauma idzin? Sebab yang Allah anugerahkan, Allah berikan kepada kita, nanti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang mendapatkan jabatan saja diminta pertanggungjawabannya nanti di mana? Oleh legislatif pada waktu mereka di depan DPR dan MPR. Andaikan mereka di depan manusia dan depan orang lain bisa berkilah, tapi di hadapan Allah jangan coba-coba. Sebab kita semuanya akan menghadap kepada Allah. Soal siapa yang duluan menghadap terserah, yang mau duluan ngacung. Ayo, siapa yang kepengen duluan? Apa ibu mau duluan? Biar rendah, saya mah belakangan, bapak sama ibu boleh duluan. Berat nanti kita ditanya oleh Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Begitu Allah tanya, makanya ketika kita bawa banyak kemauan, sadar, apakah mampu kita menanggung amanah yang Allah berikan kepada kita? Apakah kita nanti bisa menjawab semuanya? Sementara kemauan kita berbeda. Ibu pengen berdandan, harusnya bercantik-cantik depan suami. Kenapa ibu berdandan hanya untuk orang lain?
Bu, Bu, ini kan jabaran karena ingin membandingkan. Ada gejolak. Begitu ada gejolak, di situ ada emosi. Aku juga kan pengen tampil beda. Ada perasaan ingin dilihat, ingin dipandang, dan ingin diperhatikan oleh orang. Padahal ada yang lebih memperhatikan kita, kita nggak pernah peduli. Siapa yang memperhatikan kita? Allah subhanahu. Illam takun tarafa innahu yara. Walaupun kau tidak pernah melihat Allah, Allah pasti akan melihat kita. Yang nanti Allah akan perlihatkan semua kepada kita. Ih, serem. Makanya yuk dari sekarang kita benahi hati kita biar rajin nerima, insya. Berangkat dari mana? Tulus, lapang dada nerima. Jangankan yang enaknya, yang pahitnya pun Allah kasih terbaik buat kita. Sanggup apa sanggup? Sanggup apa sanggup? Ngomong kayak beduk. Insya Allah. Pulang ngaji sendal hilang pasti ngegerutu. Taubat gue mah ikut ngaji lagi, mana sendal belum lunas udah tewas. Allahu Akbar. Nanti kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Kiai Sumarno guru kita tadi, bahwa ketika kita menyadari apa yang diberikan oleh Allah sesuai kemampuan kita, dan juga ketika kita sudah tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, insya Allah sifat qanaah itu akan muncul di dalam diri kita. Dan pemirsa, di segmen berikut kita akan buka sesi tanya jawab, namun saya persilakan terlebih dahulu dari para jamaah yang di sini untuk bisa mengajukan pertanyaan yang nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Ibu Rosmi, boleh berdiri Ibu. Ya, boleh diturunkan maskernya biar suaranya lebih jelas. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, saya mau bertanya dengan mensikapi diri kita sendiri, karena dengan hasil kerja kita yang tidak mencapai target, atau kerjaan yang kita pimpin tidak mencapai target. Karena tidak mencapai target itu akhirnya kita tidak puas dengan hasil kerja itu. Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kita sudah kerja sekuat tenaga namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apakah ini termasuk orang yang tidak merasa cukup atau bagaimana begitu ya? Baik, terima kasih Ibu Rosmi atas pertanyaannya. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Usai jeda kami akan kembali. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku, sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi Bu Rosmi. Ketika kita bekerja sudah maksimal namun hasilnya tidak sesuai yang kita harapkan atau kurang maksimal. Nah, di segmen ini kita buka sesi tanya jawab, dan insya Allah untuk pertanyaan dari Bu Rosmi akan dijawab langsung oleh Ustadz Asmar Lambo. Bagaimana ini Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana ketika kita memiliki sebuah pekerjaan atau sebuah profesi atau sesuatu yang kita kerjakan itu ada target yang harus kita capai. Lalu ketika target itu tidak tercapai muncul perasaan tidak puas. Nah, sebagai orang yang beriman kita perlu kembali kepada pusat daripada tujuan kita. Tujuan orang beriman itu yang pertama adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, atau apapun yang kita lakukan, ketika kita mengejar satu target, yang perlu kita jadikan sebagai mistiswar utama adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Orang beriman itu dia hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi target utama kita adalah ridho Allah. Jadi contoh, kita punya sebuah pekerjaan. Pekerjaan ini kelihatannya hasilnya nggak sampai. Kenapa tidak sampai? Akhirnya muncul perasaan tidak puas. Ini kita harus menjadikan pekerjaan kita tujuan utamanya adalah ridho Allah.
Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah, kita mengejar target itu jangan sampai kita mengejar hasilnya. Karena hasil itu adalah hak Allah. Allah yang memberi hasil, wa tarzuqu man tasya. Allah memberikan rezeki siapa yang dikehendaki. Karena Allah itu ana uridu wa anta turidu wallahu yaf'alu ma yurid. Saya punya keinginan, Allah punya keinginan, saudara-saudara punya keinginan, akan tetapi wallahu yaf'alu ma yurid. Keinginan Allah pula lah yang akan berlaku dalam kehidupan kita. Jadi target kita itu ridho Allah. Apa yang kita lakukan, ya Allah mudah-mudahan Engkau ridho. Kerjakan dengan maksimal, ikhtiar dengan maksimal. Adapun soal hasil datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang berjalan di atas rel keridhoan Allah, dia tetap ikhtiar dengan maksimal di jalan yang Allah ridhoi, maka hasilnya banyak sedikit, memuaskan tidak memuaskan, dia pasti akan tetap merasa puas karena dia mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu targetnya orang beriman dalam berbagai macam target-target dalam kehidupan ini. Saya kira seperti itu. Baik, berarti kembali apa yang disampaikan oleh guru kita tadi Kiai Sumarno, ketika kita menyadari bahwa apa yang diberikan kepada Allah sesuai dengan kemampuan kita, maka insya Allah hati kita tenang. Tapi ketika tidak menyadari target kita yang akan kita capai, bisa jadi mungkin yang diberikan oleh Allah tidak sesuai dengan kemampuan kita, kalau misalnya itu lebih begitu Ustaz ya. Betul sekali. Baik. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Kadang-kadang menurut kita ini baik bagi kita, kita kerja maksimal, Allah tidak kasih. Kenapa? Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, apa yang kita cintai belum tentu itu baik bagi kita, apa yang kita tidak suka belum tentu itu sesuatu yang tidak baik bagi kita. Karena Allah selalu memberikan yang baik untuk hambanya, baik dunianya, baik akhiratnya. Maka target kita adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali. Berikutnya saya ke Ibu Endah yang insya Allah akan dijawab oleh Kiai Haji Sumarno. Silakan Ibu Endah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Pertanyaan saya sangat ringan sekali Ustadz sebenarnya. Karena saya berdagang ya. Jadi, tapi Alhamdulillah suami saya masih bekerja dengan baik. Penghasilan insya Allah cukup. Tapi namanya jiwa dagangnya sudah dari dulu. Jadi saya wirawiri satset berdagang. Nah, beberapa teman selalu mengatakan begini, kok ya nggak bersyukur gitu. Udah suaminya bekerja kok masih aja wirawiri kesana kemari. Dari dulu memang begitu karena alhamdulillah dikasih amanah anak 4. Tujuan saya juga masih panjang gitu. Okay. Nah pertanyaan saya cuman ringan. Kadang-kadang pengen menjawab pertanyaan dari teman itu biar pas, tepat dan tidak menyinggung perasaan. Itu aja pertanyaan dari saya. Begitu Ustadz. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah bisa disimpulkan bahwa yang dimasukkan Ibu tadi satset tadi apakah bagian dari yang kurang bersyukur? Jangan-jangan begitu ya Bu ya? Mungkin ya gitu ya. Apakah itu juga bagian dari mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan profesi suka berdagang sehingga dilakukanlah profesi itu Bu ya. Silakan Ya Sumarno, bagaimana ini? Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang berbahagia, dinamika kehidupan manusia memang seperti itu. Terkadang orang ini sulit menerima realita, tapi terkadang pula manusia ini terbebani dengan segala kemauan dan kebutuhan. Mau dulu dan juga butuh. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah boleh seorang istri berniaga atau berdagang? Sementara istri tidak wajib memberikan nafkah. Yang wajib memberikan nafkah adalah suami. Suami udah punya penghasilan. Lirijali nasibu mimaktasabu. Artinya istri wanita boleh bekerja. Boleh melakukan profesi. Boleh bekerja, boleh berusaha. Cuma karena ibu sudah ada suami, harus minta izin dulu sama suami. Ini dulu nih faktornya. Kalau tidak diizini oleh suaminya, wa idza kharajat bila izni jauziha wa likulli khutwatin, apabila dia tidak mendapatkan izin dari suaminya, maka ketika ibu keluar rumah, walaupun tujuannya untuk berusaha,
Walikuli khutwatin, setiap langkah, futihat laha sab'atu abwabin minan nar, Allah bukakan 7 pintu neraka. Bu, paham? Apaan? Izin, minta red. Kok begitu Pak? Ayu mamra'atin matat wa zawju aradin anha dakhalatil jannah. Istri-istri mana kata Nabi apabila ia meninggal dunia dapat ridho dari suaminya, ada garansi dari Allah, bahkan garansi dari Rasul, dakhalatil jannah, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kalau dapat ridho, pernah minta ridho sama laki? Pret. Kesinggung ngaji. Ya. Minta ridhonya paling-paling pada waktu mau lebaran doang. Itu juga terpaksa. Dan adegannya luar biasa dramanya. Pakai nangis-nangis segala, cium tangan, pelok. Ayo papa ridhokan aku ya. Dapat 5 menit habis cium tangan mulai kumat lagi. Cuma gara-gara rantang buri ketinggalan mau pergi lebaran, habis lagi dimaki-maki. Lalu yang jadi pertanyaan ibu, bagaimana kondisi saya dan bagaimana saya akan menjawab permasalahannya? Permasalahannya kalau ibu sudah dapat ridho dari suami, apapun ibu mau keluar rumah berniaga boleh. Asalkan tadi pertama kuncinya dapat ridho. Yang kedua, yang dilakukan, yang dikerjakan, yang diperbuat, yang diniagakan adalah yang halal. Cuman Bapak juga harus sadar, pendapatan dan hasilnya istri tidak wajib diberikan untuk anak dan tidak wajib diberikan untuk keluarga. Yes. Adil kan? Adil enggak? Adil enggak? Itulah kesetaraan gender. Lirijalin nasibum mimak tasabu walin nisa'i nasibum mimak tasabna. Karena itu ibu-ibu bapak-bapak, hasilnya ibu, pendapatannya istri tidak bisa diwaris. Punya suami, punya istri dan punya anak. Tapi pendapatan istri punya istri, bukan punya suami dan belum tentu punya anak. Enak apa enak? Enak apa enak? Baik. Baik ya, biar lebih enak lagi nih saya berikan kesempatan untuk para suami, para bapak-bapak untuk memberikan pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Silakan Pak Agung, kami persilakan untuk berdiri memberikan pertanyaan, diturunkan maskernya biar lebih jelas. Boleh Pak Agung diturunkan maskernya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai mohon izin saya ingin bertanya. Tadi disampaikan di awal-awal memang manusia itu merasa tidak pernah cukup dengan apa-apa yang sudah pernah dimiliki ya. Sehingga inginnya memiliki sesuatu yang lebih dari yang sudah dimiliki. Nah, pertanyaan saya dalam kehidupan kita seringkali menyusun target-target kehidupan. Target-target kehidupan yang sifatnya dunia. Konon itu adalah untuk semangat ya. Contoh misalkan tadinya belum punya motor, target bulan depan ingin punya motor. Oke, bisa dipersingkat lagi Pak, langsung ke pertanyaan. Bulan depannya lagi ingin mempunyai mobil misalkan. Nah, pertanyaan saya bagaimana Islam memandang hal seperti ini, apakah dibolehkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang ditanyakan Pak Agung, namun nanti dijawab Guru dan juga Ustadz Yai. Nanti kita akan kembali lagi di segmen berikut, tetaplah di Damai Indonesiaku. Kami akan kembali usai jeda.
Baik pemirsa, kembali di Damai Indonesia. Aku sedikit mereview apa yang ditanyakan Pak Agung tadi ketika kita mempunyai target-target dalam hidup. Namun target itu tidak tercapai. Nah, konon katanya target ini adalah semangat hidup. Nah, apakah ini diperbolehkan di dalam Islam? Ustadz Asmar Lambu, silakan Ustadz. Bagaimana ini Ustadz? Terima kasih, pertanyaan yang sangat luar biasa. Pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika seorang muslim memiliki target, umpamanya bulan ini kita sudah punya motor, kita targetkan tahun depan atau bulan depan kita ingin punya mobil, kita sudah punya mobil, kita mau punya mobil yang lebih mewah lagi gitu ya. Yang ingin saya sampaikan, seorang muslim wajib mengetahui dua hal. Yang pertama keperluan hidup, yang kedua tujuan hidup. Ini penting. Mobil kita perlukan, motor kita perlukan, istri kita perlukan, makan kita perlukan, rumah kita perlukan. Semua ini adalah keperluan hidup, bukan tujuan hidup. Tujuan hidup kita adalah akhirat, di mana kita semua di sini pasti akan menuju kepada akhirat. Besok atau lusa semua kita akan mati. Bisa saja ibu-ibu dulu baru bapak-bapak, bisa juga bapak-bapak dulu baru ibu-ibu. Tidak menutup kemungkinan ustadz dulu baru ibu. Tapi kalau ada baiknya ibu duluan di belakang ustadz, kan begitu. Tapi ajal nggak begitu. Nah, maka dari itu tujuan hidup kita adalah akhirat. Sehingga apa yang menjadi roja kita, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai mengganggu hati kita. Karena itu dijadikan sebagai tujuan. Setiap hari mikirinnya bagaimana tujuannya tercapai, bisa punya motor yang mewah. Akhirnya setelah punya motor bagaimana bisa punya mobil yang mewah. Menghabiskan pikirannya, menghabiskan perasaannya hanya untuk apa? Berpikir, merasakan, dan tentunya men-setting bagaimana target-target ini tercapai. Akhirnya tujuan yang sesungguhnya itu terbengkalai. Maka dari itu boleh kita punya roja. Apa itu roja? Pengharapan kepada Allah. Berharap punya motor, berharap punya mobil, berharap punya bini dua, no problem, tak ada masalah. Akan tetapi jangan lupa, harapan itu jangan sampai mengganggu hati. Maka agama mengajarkan, jadikan dunia di tangan, jadikan akhirat di hati, jadikan kematian di pelupuk mata. Jadi setiap mata kita menatap, selalu kita ingat bahwa dunia ini bukan tujuan akhir. Maka dari itu kita sebagai muslim boleh punya roja, harapan punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, nggak jadi masalah. Akan tetapi jangan lupa kita harus mempersiapkan bekal dengan cara mengejarnya dengan cara yang halal. Kemudian tentu hasilnya milik Allah, tawakal kepada Allah sehingga tidak mengganggu hati, dan jadikan semua fasilitas itu hanya sekedar keperluan hidup. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala menuju di alam akhirat. Saya kira seperti itu. Terima kasih Guru Kiai Sumarno dan juga Ustadz Asmar Lambu. Mudah-mudahan tausiah apa yang diberikan oleh guru-guru kita tadi memberikan kita menjadi semakin qanaah, bersyukur, dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhir acara kita akan bersama-sama berdoa yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Asmar Lambu. Saya Muhammad Sofyan, wakil yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم إنا نسألك صحة والعافية. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma astur lana al awrat wa aminir rawat. Allahumma astur lana al awrat wa aminir rawat. Allahumma astur lana al awrat wa aminir rawat. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.